Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Givari Mubarok dengan NIM 210910201143. Yang terhormat kepada Bapak Syukron Makmum selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil dari analisis saya terkait digitalisasi pada negara Estonia, yakni pada kesempatan kali ini saya mengambil judul yaitu transformasi konsep digital Estonia terhadap keadaan di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan membahas terkait topik isu. Nah, modernisasi yang mencakup digitalisasi di dalam segala aspek ini menjadikan Estonia sebagai negara yang masyarakatnya bisa disebut digital. Hal ini dimulai ketika Estonia memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, negara ini memulai serangkaian reformasi jalur cepat untuk memodernisasi serangkaian aspek baik sistem informasi maupun birokrasi. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan negara Indonesia? Di samping kekayaan alam atau sumber daya yang tersedia dan menyinggung tentang kesiapan infrastruktur Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu analisis dan kritisasi isu. Nah, yang pertama ini saya akan membahas terkait dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang dari negara Estonia, dan yang kedua adalah sudut pandang di negara Indonesia jika menyangkut modernisasi dan digitalisasi. Nah, yang pertama dari sudut pandang Estonia ini, digitalisasi yang telah digejarkan oleh Estonia ini adalah akibat dari adanya penjajahan yang sudah bertahun-tahun, yakni ketika Estonia lepas atau merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991 serta meninggalkan beberapa hal, antara lain kekosongan infrastruktur, administrasi, kode hukum, serta kekacauan organisasi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai keuntungan yang dimulai dari elemen yang digitalisasikan, antara lain seperti pajak online itu sejak 2001, identitas dan tanda tangan digital sejak 2002, suara online sejak 2005, serta layanan publik yang lain. Nah, dari hasil digitalisasi yang telah digencarkan tersebut, nah Estonia ini memiliki atau mendapatkan keuntungan dari hasil digitalisasi, yaitu yang pertama adalah penanganan suatu permasalahan itu menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua, proses dan hasil kerja yang telah dilakukan berpredikat efektif dan efisien. Yang ketiga, penanganan suatu permasalahan menjadi lebih cepat. Yang keempat, sistem yang responsif. Dan yang kelima, transparansi yang menjalar ke tubuh masyarakat. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu dari sudut pandang Indonesia sendiri terkait digitalisasi atau modernisasi. Nah, sebenarnya Indonesia ini telah menerapkan teknologi seperti komputer sejak tahun 1967. Jika kita berbicara tentang ketersediaan sarananya, sebenarnya Indonesia ini sudah cukup memadai dan sudah mencukupi jika melihat konsensus atau penduduk yang ada di Indonesia. Nah, mari kita bandingkan tentang jumlah penduduk antara Estonia dan juga Indonesia. Nah, untuk jumlah penduduk sendiri dari Estonia ini berjumlah 1,3 juta penduduk. Lalu untuk Indonesia berjumlah 273,5 juta penduduk. Nah, dari hasil perbandingan tersebut itu sangat jelas bahwa untuk mengalokasikan konsep digitalisasi di Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengimplementasikannya. Karena jika dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia sendiri ini memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit, artinya sangat banyak, sehingga untuk
proses pengelolaan dan juga manajemen sarana dan prasarana dan juga yang lainnya ini sangat menjadi hambatan atau mungkin tantangan bagi negara Indonesia karena lebih banyak mengatur penduduk, jadi lebih banyak daripada negara Estonia. Lalu untuk selanjutnya yaitu contoh kasus ini dimana di daerah saya sendiri ini, tepatnya di Desa Genteng Kulon, Banyuwangi, terdapat sebuah sistem informasi yang memuat terkait hal tersebut, yaitu Simas Mandiri. Nah, melalui sistem ini masyarakat dapat mengakses registrasi dan sebagainya dengan mandiri melalui fasilitas di kantor desa. Ketika masyarakat yang datang dan menggunakan fasilitas tersebut dengan basis atau menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Sedangkan di lain sisi, meski dalam skala kecil, karyawan yang terkait dengan hal tersebut ini menjadi ringan pekerjaannya, yang pada akhirnya akan memunculkan berbagai keuntungan bagi mereka yang terlibat dalam sistem ini. Nah, namun apa yang terjadi jika digitalisasi ini terlalu masif atau terlalu besar dilakukan ke sebuah negara? Nah, pastinya akan memunculkan hal-hal atau dampak yang negatif juga. Nah, di sini akan saya paparkan yaitu ada 3 kemungkinan negatif jika digitalisasi ini terlalu masif dilakukan. Yaitu yang pertama, degradasi atau pengurasan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, hal ini dikarenakan asumsi bahwa pemerintah telah mendigitalkan diri sendiri dan musnah dari kehadiran fisik. Lalu yang selanjutnya, menimbulkan pengangguran karena tenaga manusia telah digantikan oleh mesin. Lalu selanjutnya yaitu otorisasi yang semakin besar oleh pemerintah. Nah, selanjutnya poin terakhir adalah beberapa hal atau mungkin elemen yang perlu dipersiapkan bagi sebuah negara, atau kita akan membahas yang paling utama terlebih dahulu, yaitu adalah sumber daya dan sarana prasarananya. Nah, bagaimana hal tersebut dilakukan pengelolaan dan regulasi yang baik dalam melakukan penyebaran digitalisasi di berbagai daerah. Nah, salah satunya dimulai dari hal kecil seperti halnya Simas Mandiri tersebut, dan juga selaras dengan keadaan dan tidak mengada-ngada. Karena peran dari adanya digitalisasi ini salah satunya juga harus berpusat pada warga negara atau kepentingan umum. Baik, demikian hasil pemaparan atau presentasi dari saya terkait judul yaitu transformasi konsep digital Estonia terhadap keadaan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.